Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Hero Prayogo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies dan juga rekan-rekan kelas B24 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang sistem teknologi di Tanah Cirebon yang meliputi beberapa aspek pembahasan di antaranya kereta Paksi Nagaliman, kemudian yang kedua ada kereta Singabarong, tiga ada Pedati Gede, kemudian yang keempat ada Gapura Lawang Bentar, dan yang terakhir tentang masjid. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, sebagai intro atau pendahuluan seperti biasa, Tanah Cirebon sebagai pusat budaya dan sejarah di Tanah Jawa Barat memiliki warisan teknologi tradisional yang sangat unik dan bernilai tinggi. Sistem teknologi yang ditemukan di Cirebon mencerminkan sinergi antara seni, teknik, dan nilai spiritual masyarakatnya. Contohnya adalah kereta kerajaan Paksi Nagaliman dan Singabarong yang menjadi sebagian simbol identitas Kesultanan Cirebon. Selain itu, inovasi arsitektural seperti Gapura Lawang Bentar dan Masjid Sang Cipta Rasa memperlihatkan kemampuan masyarakat lokal Cirebon dalam menciptakan harmonisasi antara fungsi praktis dan makna filosofis. Melalui presentasi ini, saya berharap dan saya akan mencoba menjelajahi keunggulan teknologi tradisional Cirebon dalam konteks budaya dan sejarahnya. Berbicara mengenai konteks teknologi tradisional Cirebon, teknologi tradisional di Tanah Cirebon berkembang sebagai hasil perpaduan antara budaya lokal dengan pengaruh Islam, kemudian perpaduan antara Jawa dan Sunda. Sistem ini bukan hanya mencakup inovasi teknis, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai sosial dan spiritual. Penggunaan teknologi terlihat dalam berbagai aspek, seperti transportasi, konstruksi atau bangunan, dan arsitektur keagamaan. Misalnya, kereta kerajaan digunakan untuk upacara penting dan juga menunjukkan status sosial yang menaiki kereta. Teknologi ini menjadi saksi sejarah yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Cirebon dapat memanfaatkan keahlian lokal, keahlian mereka, dan pengaruh luar untuk membangun peradaban yang berkelanjutan hingga saat ini. Baiklah, kita ke aspek pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kereta Paksi Nagaliman. Di antara beberapa keunikan kereta Paksi Nagaliman, yaitu kereta Paksi Nagaliman adalah salah satu peninggalan teknologi paling ikonik dari Kesultanan Cirebon. Kereta ini menggabungkan elemen naga dan garuda, serta gajah, yang masing-masing elemen tersebut memiliki makna simbolis. Naga melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, Garuda sebagai simbol perlindungan, dan gajah mencerminkan ketangguhan. Teknologi pembuatannya melibatkan pengerjaan kayu yang sangat rumit, ukiran detail, dan teknik pewarnaan alami yang membutuhkan keahlian tinggi. Fungsi kereta ini tidak hanya sebagai alat transportasi raja, tetapi juga sebagai lambang kedekatan raja dengan rakyatnya, serta melambangkan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, kereta Singabarong. Kereta Singabarong adalah manifestasi lain dari keahlian teknis dan artistik masyarakat Cirebon. Kereta ini menggabungkan simbol singa, naga, dan burung Garuda,
mencerminkan keanekaragaman budaya yang mempengaruhi tanah Cirebon. Desainnya menunjukkan bagaimana Kesultanan Cirebon memanfaatkan seni ukir untuk menyampaikan pesan tentang kekuasaan, perlindungan, dan spiritualitas. Kereta ini digunakan dalam prosesi kerajaan, menandakan status tinggi pemakainya. Dari sisi teknis, pembuatan kereta Singabarong melibatkan teknik perakitan kayu yang presisi dan ornamen logam yang sangat indah. Melalui kereta ini, Kesultanan Cirebon menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan elemen budaya lokal dengan pengaruh asing. Kemudian aspek pembahasan yang ketiga yaitu pedati gede. Ini merupakan inovasi dalam transportasi. Pedati gede merupakan alat transportasi tradisional yang berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat agraris di tanah Cirebon. Pedati ini dirancang dengan roda kayu besar yang mampu menahan beban berat, menunjukkan adaptasi teknologi terhadap kebutuhan lokal masyarakat Cirebon. Struktur pedati yang sederhana namun kuat mencerminkan inovasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Pedati gede sering digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti padi dan juga kayu, menjadikannya alat yang esensial dalam perekonomian tradisional. Penggunaan pedati ini juga mencerminkan semangat gotong royong masyarakat Cirebon, di mana teknologi menjadi alat untuk mempererat hubungan sosial di antara mereka. Lalu aspek pembahasan berikutnya yang keempat adalah teknologi gapura lawang bentar. Gapura lawang bentar adalah salah satu elemen arsitektur khas Cirebon yang memiliki nilai filosofis mendalam. Gapura ini biasanya menjadi pintu masuk menuju kawasan suci atau keraton, melambangkan transisi antara dunia profan dan dunia sakral. Teknologi pembuatannya melibatkan penggunaan batu bata dan kayu, dipadukan dengan teknik konstruksi tradisional yang memperlihatkan estetika dan kekuatan. Ornamen pada gapura seringkali mencerminkan simbol-simbol spiritual dan budaya lokal, seperti motif flora dan fauna. Keberadaan gapura ini tidak hanya menunjukkan keahlian teknis masyarakat Cirebon, tetapi juga bagaimana mereka menghormati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ini adalah aspek atau poin pembahasan terakhir dalam presentasi saya, yaitu masjid. Dan yang saya angkat dalam topik pembahasan ini adalah Masjid Sang Cipta Rasa. Karena menurut saya pribadi, masjid ini masjid yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Cirebon. Masjid Sang Cipta Rasa adalah salah satu contoh terbaik dari integrasi teknologi dan spiritualitas dalam arsitektur Cirebon. Pada awalnya, masjid ini memiliki atap tajuk tumpang tiga yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian setelah insiden Menjangan Wulung, atapnya diubah menjadi bentuk limasan untuk meningkatkan keamanan, menunjukkan adaptabilitas teknologi tradisional. Struktur masjid ini didukung oleh tiang-tiang besar yang dirancang dengan teknik sambungan kayu yang presisi. Selain itu, ornamen pada mihrab dan mimbar masjid mencerminkan seni ukir khas Cirebon, memperkuat nilai estetika dan spiritual bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lalu kemudian integrasi tradisi dan teknologi ini merupakan tambahan pembahasan dari saya pribadi. Ya, ada 2 poin yang ingin saya bahas ya. Yang pertama adalah sistem teknologi di Cirebon. Ia mencerminkan kemampuan masyarakatnya untuk mengintegrasikan tradisi lokal dengan pengaruh luar. Misalnya kereta kerajaan, ya entah itu Paksi Nagaliman atau Singabarong, mengadopsi elemen seni Hindu dan juga Tionghoa.
sementara arsitektur masjid menunjukkan pengaruh Islam. Kemudian poin yang kedua, dari penjelasan pada poin pertama terjadi harmonisasi atau perpaduan. Lah, harmonisasi tersebut menciptakan identitas budaya yang unik, di mana teknologi tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga memiliki makna simbolis. Integrasi tersebut memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi medium untuk memperkuat identitas budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai masyarakat Cirebon sendiri. Baiklah rekan-rekan pendengar, sebagai kesimpulan, teknologi tradisional di tanah Cirebon adalah cerminan dari integrasi budaya, spiritualitas, dan inovasi. Warisan ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi medium untuk menjaga identitas budaya, sekaligus menjawab tantangan perkembangan zaman. Dengan melestarikan teknologi ini, kita tidak hanya menjaga warisan sejarah, tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual dan sosial masyarakat modern. Pelajaran dari Tanah Cirebon adalah bahwa harmonisasi antara tradisi dan inovasi dapat menciptakan peradaban yang berkelanjutan dan bermakna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi singkat saya kali ini. Bila mana ada penjelasan atau penyampaian yang kurang tepat atau keliru, saya terbuka untuk kritik dan saran. Kemudian, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak dosen, pengampu mata kuliah Cirebon Studies, Bapak Hero Prayogo MPD, dan juga rekan-rekan kelas B24 PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan support dan dukungannya selama masa proses pembelajaran semester 3 kali ini. Dan setelah ini insya Allah kita akan menghadapi UAS. Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qawli wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan memberikan komentarnya terkait video presentasi saya kali ini. Terima kasih.